Maaf ya Bu. Deg-degan saya. Bisa kemana? Bisa kemana? Oke, kita lanjutkan ya. Ya, oke, kita lanjutkan. Jadi yang pertama itu ada kuda yang menarik delmannya. Terus gambar kedua tadi kan ada kerbau yang membajak sawah. Terus yang ketiga ada jaket yang terbuat dari bulu wol. Terus yang keempat itu ada beduk yang terbuat dari kulit sapi. Nah, ini menandakan bahwa binatang-binatang tersebut bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari tubuhnya maupun dari tenaganya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat invertebrata. Nah, sebelum kita masuk ke invertebrata, ada yang masih ingat invertebrata itu terdiri atas apa aja? Atas apa aja? Ada yang tahu? Ada porifera, terus ada apa lagi? Ada porifera, terus ada coelenterata, terus ada ya, Moluska. ya betul ada moluska, terus ada apa lagi? Annelida, Annelida, betul. Terus Arthropoda. ya arthropoda, terus Molluska, ya betul moluska. Echinodermata. Ya betul, ada echinodermata, betul. Pinter banget. Kalau yang vertebrata ada apa aja? Pisces, amfibia, Pisces, reptilia, reptilia, Amphibia, dan mamalia. Ya, betul. Ada Pisces, ada reptilia, ada amfibia, ada aves, sama mamalia. Betul banget. Pinter-pinter semua. Nah, kita akan bahas tentang manfaat invertebrata sekarang. Kemarin kan invertebrata hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Jadi yang pertama kita akan bahas tentang manfaat dari porifera. Nah, kemarin kan dianalogikan kalau porifera itu sebagai SpongeBob ya. Nah, porifera itu merupakan salah satu organisme spons laut. Spons laut ini diyakini beberapa peneliti adalah obat dari sitotoksik dan anti kanker. Nah, salah satu anggota dari porifera itu adalah Hexactinidida yang merupakan spons laut yang memiliki aktivitas anti kanker tersebut. Nah, selanjutnya ada Cnidaria. Cnidaria itu salah satu anggotanya adalah Anthozoa. Nah, Anthozoa merupakan salah satu film dari Cnidaria yang membentuk lingkungan terumbu karang. Nah, fungsi dari terumbu karang adalah sebagai pelindung pantai dari abrasi, tempat hidup berbagai anggota vertebrata lain, tempat berlindung, tempat mencari makan bagi ikan, dan tempat bertelurnya berbagai jenis ikan dan biota laut, serta tempat pemijahan ikan dan udang secara alami. Kalau kalian pernah nonton yang Finding Nemo, nah Nemo kan tinggalnya di terumbu karang ya, terus dia juga ditelurkan oleh ibunya itu di terumbu karang juga. Jadi terumbu karang ini banyak manfaatnya untuk biota laut.
Nah, selain si anthozoa ini, dalam kelompok Cnidaria ada ubur-ubur atau jellyfish yang memiliki peran sebagai makanan yang kaya akan proteinnya. Nah, selanjutnya ada Annelida atau kelompok cacing-cacingan. Nah, kalau kelompok cacing ini biasanya di beberapa daerah di Indonesia, cacing palolo dan cacing wawo itu dijadikan makanan yang kaya akan protein. Ada juga yang membuat cacing-cacing tersebut menjadi obat. Nah, sementara kalau yang kita ketahui secara bersama yang cacing tanah, dia itu berperan dalam membantu menguraikan sampah atau menggumburkan tanah sehingga tanah menjadi subur. Nah, hal ini sangat menguntungkan industri pertanian. Selanjutnya, nah, kalau moluska kalian pasti udah nggak asing lagi. Kalian kalau datang ke restoran seafood gitu, makan cumi-cumi, makan kerang, terus makan sotong. Nah, itu pasti kalian udah nggak asing. Nah, hewan-hewan tersebut itu termasuk dalam moluska. Jadi, hewan tersebut dimakan karena memiliki banyak protein. Selain dimakan, hewan moluska itu yang terkenal adalah penghasil mutiara. Jadi, mutiara itu kan benda yang berharga ya. Jadi, dia itu berasal dari kerang pekten. Nah, kerang pektennya itu menghasilkan sekalian. Kalau emang mau celana yang bagus gitu. menghasilkan mutiara yang nantinya diekspor sebagai ekspor non migas yang terkenal. Nah, kerang pekten ini juga menghasilkan mutiara yang bulat dan setengah bulat atau mutiara blister. Selanjutnya ada Echinodermata. Nah, kalau kalian pernah nonton Jejak Petualang atau apa, atau acara-acara yang ke daerah-daerah gitu, biasanya si timun laut ini atau si teripang itu biasanya ditawarkan oleh warga-warga setempat karena warga setempat itu meyakini bahwa teripang ini mengobati segala macam penyakit. Selain itu, si teripang ini juga penting manfaatnya karena dia itu menjaga keseimbangan ekosistem laut, yaitu sebagai detrivor atau organisme yang memakan partikel-partikel organik atau sisa-sisa jaringan organisme lain pada ekosistem laut. Nah, selanjutnya ada arthropoda. Nah, arthropoda ini juga kalian nggak asing. Arthropoda ini pasti mempunyai banyak manfaat, apalagi yang kelompoknya insekta. Nah, arthropoda ini yang kelompok insekta kayak kupu-kupu dan lebah itu, mereka biasanya kan hinggap di bunga. Nah, bunga itu akan melakukan penyerbukan karena adanya bantuan dari kupu-kupu dan juga lebah tersebut. Jadi bunga kan kalau melakukan penyerbukan harus benang sari itu ketemu dengan putik. Nah, karena adanya si kupu-kupu dan lebah tersebut, maka benang sari yang ringan akan terbawa oleh kedua hewan tersebut dan akan menempel di bunga selanjutnya. Nah, selanjutnya yang bawah itu ada namanya lalat Drosophila. Nah, lalat Drosophila ini biasanya itu digunakan untuk penelitian bidang genetika. Kenapa lalat Drosophila ini digunakan dalam bidang genetika? Karena lalat Drosophila ini siklus hidupnya itu relatif singkat, kayak sebulanan kita udah bisa ngelihat hasilnya atau bisa ngelihat anakannya itu kayak gimana. Terus lalat Drosophila ini banyak mutasinya atau banyak perbedaannya. Jadi antara satu lalat dengan lalat yang lain itu bisa berbeda. Makanya biasanya si lalat Drosophila melanogaster ini dimanfaatkan dalam bidang genetika sebagai penelitian. Nah, lalat Drosophila ini biasanya itu menempel pada buah-buahan. Selanjutnya, sebagian besar arthropoda itu juga dimakan, kayak misalnya dari filum krustasea seperti udang, kepiting, dan juga rajungan. Sementara di beberapa negara lain seperti Thailand, Jepang, dan Meksiko, mereka itu memakan serangga, misalnya kayak belalang, laron, jangkrik, lebah, semut, rayap, dan beberapa serangga air, dan berbagai jenis ulat. Kalau kalian pernah lihat vlog-vlog street food gitu, yang night food di Thailand, mereka kan biasanya makan yang serangga-serangga gitu. Nah, serangga-serangga itu masuk ke kelas arthropoda. Nah, sekarang kita akan membahas manfaat dari chordata atau vertebrata. Jadi, nama chordata ini sama vertebrata sama aja. Jadi, kalau ada yang nanya,
chordata itu apa, kalian tinggal jawab chordata itu sama kayak vertebrata, hewan yang memiliki tulang belakang. Selanjutnya, nah kan karena si vertebrata ini banyak di darat, pasti kalian udah nggak asing lagi sama makanan-makanan yang berasal dari hewan-hewan vertebrata. Kayak misalnya ini ada itik, terus ada si domba yang dicukur bulunya supaya nanti bulunya dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan jaket ataupun lainnya. Nah, selain itu si chordata itu memiliki beberapa manfaat lain. Tadi kan sebagai sumber makanan karena dia memiliki protein yang tinggi. Contohnya tadi itik, ada juga ayam, ada juga kambing, ada juga sapi dan lainnya. Terus sebagai bahan sandang, misalnya tadi si bulu domba tersebut kan menghasilkan wool nantinya akan dibuat jadi jaket. Terus kalau kalian pernah lihat pemotongan kurban gitu, itu kan kulitnya dipisahin ya, kulit sapinya. Nah, kulit sapinya itu bisa dipakai untuk bahan pembuatan jaket juga atau bahan pembuatan tas. Selanjutnya di bidang kesehatan ada minyak ular, minyak penyu, dan sirip ikan hiu dapat diolah menjadi obat-obatan. Nah, biasanya minyak ular, minyak penyu, dan sirip ikan hiu itu diolah menjadi obat-obatan karena kepercayaan orang Cina yang bilang kalau bahan-bahan tersebut bisa mengobati segala macam penyakit dan memperpanjang umur. Selanjutnya, nah kalau tadi kita membahas dampak positif dari animalia, sekarang kita membahas dampak negatif dari animalia itu sendiri. Nah, jadi dampak negatifnya itu ada beberapa, misalnya dari kelas Nematelmintes yang hidup sebagai parasit dapat menyebabkan penyakit pada vertebrata yang menjadi host phase-nya atau menjadi inangnya. Jadi si cacing Nematelmintes ini akan masuk ke dalam tubuh seseorang atau tubuh individu, terus dia akan menempel, terus dia akan menyerap sari-sarinya. Nah, penyakit yang ditimbulkan oleh kelas Nematelmintes misalnya itu yang terkenal adalah kaki gajah atau elephantiasis dan cacingan pada anak yang disebabkan oleh cacing Ascaris lumbricoides. Nah, jadi si cacing Ascarisnya ini kan dia tinggal di dalam tubuh anak. Nah, anaknya tersebut nggak bisa menikmati nutrisi sebagaimana yang dia makan. Jadi dokter-dokter itu menyarankan untuk anak-anak biasanya 6 bulan sekali harus minum obat cacing. Nah, selanjutnya dari anggota pelatih Helminthes juga ada yang merugikan. Misalnya, dia itu kayak cacing pita sama cacing hati. Nah, kalau kalian masak daging gitu, dipastikan harus dagingnya itu matang. Kenapa? Karena bisa aja cacing-cacing itu meninggalkan telur-telur gitu. Kalau kalian masaknya itu setengah matang, nanti telurnya itu nggak akan terbunuh atau nggak akan tereduksi gitu. Jadi nanti dia masih ada dan masuk ke dalam tubuh manusia. Selanjutnya, kerugian yang diakibatkan oleh film moluska antara lain dapat merusak lambung atau bangunan kapal dengan cara menempel. Contohnya Tredo navalis yang merupakan kerang. Jadi kerang-kerang ini biasanya nempel nih di bawah-bawah kapal. Jadi karena kerangnya nempel, dia itu lama-lama akan merusak kapalnya tersebut. Kemudian ada siput yang menjadi inang atau perantara dari cacing Fasciola hepatica. Nah, siputnya itu biasanya itu jadi perantara. Nah, Fasciola hepatica ini dia itu bisa tumbuh menjadi parasit untuk hewan-hewan ternak. Kemudian si bekicot sebagai perusak tanaman. Nah, kalau kalian pernah pernah lihat tanaman yang bolong-bolong gitu, itu kemungkinan besar bekicot makan tanaman tersebut. Jadi udah nggak sehat lagi. Dan selanjutnya, nah ini adalah contoh dari kerugian-kerugian yang dialami karena animalia. Ini ada penyakit kaki gajah, jadi kakinya itu dimasuki oleh tadi parasit tadi sehingga kakinya membesar. Terus ada lalat buah. Lalat buah ini juga dia menghampiri buah, terus nanti membuat buahnya itu tidak segar lagi. Sebenarnya kelelawar juga kayak gitu, karena kan
setiap pohon yang berbuah pasti di situ banyak kelelawarnya. Makanya kan kalau orang-orang dulu kalau ada pohon-pohon yang berbuah, mereka akan nutupin pakai karung atau pakai plastik di tangkainya karena untuk menghindari kelelawar tersebut. Terus ada bekicot perusak tanaman. Nah, ini bekicotnya lagi makan tanamannya kayak gitu ilustrasinya. Nah, selanjutnya kita akan mengadakan sedikit kuis. Jadi kuisnya ini macam-macam, ada 5 soal. Nah, siapa yang bisa jawab kuisnya, maka dia akan dapat tambahan poin. Oke, semuanya udah siap untuk kuisnya? Halo, apa semuanya udah siap untuk kuisnya? Halo? Siap, Kak, siap. Siap, Siap, oke. Kak. Oke, jadi ada hint atau ada clue-nya di sini. Jadi beberapa tahun lalu aku pernah menyerang perkampungan karena alih fungsi lahan pertanian yang menjadi pemukiman. Nah, aku menyerang dengan cara menggigit dan menimbulkan rasa gatal serta iritasi yang serius. Aku bertubuh kecil. Nah, kadang orang menganggap aku itu sebagai semut. Siapakah aku? Ada yang bisa jawab? Tomcat, Tomcat. Ya, betul. Tomcat. Daniel. Tomcat. Ya, Farsa, betul. Gitu. Tomcat jawabannya. Gampang ya. Jadi tomcat ini Ya. kelas arthropoda karena dia sejenis serangga gitu. Terus selanjutnya, nah ini kuisnya itu tentang kasus dan penyebabnya. Jadi kalian nanti jawabnya apakah kasus dan penyebabnya itu berhubungan atau enggak, oke? Jadi kasusnya itu gajah merupakan salah satu hewan yang terancam punah. Menurut IDN Times, gajah Asia memiliki populasi sekitar 35.000 sampai 40.000 dan terus menurun seiring bertambahnya waktu. Hal tersebut karena adanya deforestasi atau penebangan hutan dan perburuan liar yang dilakukan oleh manusia. Selain itu, masa hamil gajah sekitar 18 sampai 22 bulan yang menyebabkan populasinya lambat untuk bertambah. Antara kasus sama penyebabnya apakah mereka berkesinambungan atau apakah mereka saling berhubungan antara kasus sama penyebabnya? Berhubungan. Ya, berhubungan. Berhubungan, Kak. Ya, benar. Jadi berhubungan. Jadi si gajah itu salah satu hewan yang terancam punah. Hal tersebut kan karena manusia memanfaatkan gading gajahnya kan untuk diambil dan dijadikan aksesoris ataupun dijadikan hal yang lain. Nah, karena gajah itu baru bisa melahirkan satu anakan dalam waktu 18 sampai 22 bulan, makanya gajah juga populasinya lambat untuk naik. Selanjutnya ada penyakit kaki gajah atau filariasis yang tadi. Nah, ini disebabkan oleh cacing Wuchereria bancrotti. Dari film apa? Dari film? Ada yang tahu dari film apa? Dari film. Kalau nggak ada yang tahu, ada yang tahu? Kalau nggak ada yang tahu, kita buka dari film Nematoda. Jadi si cacing itu berasal dari film Nematoda. Selanjutnya masih ada nih, yang keempat. Berikut ini merupakan manfaat vertebrata bagi manusia, kecuali sebagai sumber inspirasi objek bagi pelukis atau sebagai sumber protein. Ya, ada yang jawab. Nadia, tadi apa jawabannya? A. Ya, Nadia jawab A. Apakah benar jawabannya Nadia? Ternyata benar, sebagai inspirasi objek pelukis. Jadi, vertebrata itu manfaat utamanya bukan sebagai inspirasi objek pelukis. Jadi si pelukisnya sebenarnya bisa mendapatkan inspirasi dari mana aja, nggak harus dari vertebrata. Kalau tadi kan sebagai sumber protein hewani yang potensial itu ada ikan, ada ayam, ada itik, ada ubur-ubur, ada udang dan lain-lain kan. Proteinnya banyak. Terus kalau ikut mengatur keseimbangan ekosistem sudah pasti karena dalam
rantai ekosistem melibatkan hewan-hewan vertebrata juga. Terus sebagai alat transportasi bagi anggota masyarakat, tadi kayak delman. Delman kan pada zaman dulu dimanfaatkan sebagai alat transportasi kan. Sekarang juga sih dimanfaatkan sebagai alat transportasi. Terus sebagai bahan penelitian dan pembelajaran dunia pendidikan. Nah, iya vertebrata sebagai bahan pembelajaran dunia pendidikan. Misalnya apa? Misalnya kalau kalian pernah tahu yang tikus putih itu, dia itu biasanya dijadikan bahan penelitian. Kenapa? Karena organ-organnya itu hampir mirip dengan organ manusia gitu. Jadi kan tikus putih itu mamalia juga. Kita juga mamalia manusia. Jadi mereka dimanfaatkan sebagai objek penelitian. Nah, ini kuis terakhir. Ini kalian jawabnya benar atau salah aja. Jadi kalau kalian tahu ikan fugu atau ikan buntal itu kan salah satu makanan yang terkenal di Jepang. Nah, biasanya itu diolahnya itu menjadi sashimi. Namun, kalau ngolahnya itu nggak benar, olahan ikan buntal ini akan menyebabkan kematian bagi manusia. Ini benar atau salah? Benar, Pernyataan. benar. Bener Kak, bener. Ya, Betul, benar. Kak. Ya, betul banget ya. Pinter-pinter semua nih, ternyata bisa jawabnya. Jadi, ikan fugu ini dikutip dari laman Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP. Jadi, ikan fugu atau ikan buntal ini memiliki racun tetrodotoxin atau TTX. Nah, racun ini tidak terdegradasi atau tidak luruh gitu, atau tidak hilang saat proses pemasakan. Hingga saat ini, bahan kimia yang ada di racun ikan fugu ini 100 kali lebih beracun dari sianida dan belum ada penawarnya. Jadi kalau ngolahnya itu bukan yang profesional, maka akan susah akan beracun ikan fugunya itu. Kalau yang ngolah sashiminya itu bukan orang yang profesional. Nah, sampai sini tentang manfaat animalia ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Kak. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut. Nah, tentang integrasi keislaman. Nah, dalam Al-Quran ini banyak yang menyebutkan manfaat dari animalia atau manfaat kita eh, kita memanfaatkan manusia, memanfaatkan binatang. Itu banyak, ada 19 ayat. Namun pas aku lihat, aku periksa satu-satu gitu, yang paling mendekati pada pembelajaran kita hari ini yaitu Quran surat Al-An'am ayat 142. Ada yang ingin membacakan ayatnya dan menerjemahkannya? Aku terjemahinnya aja, Kak. Oke, Kaira ya. Ya udah aku yang baca deh. Ya udah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal an'ami hamulatau wa farsya. Kulu mimma razaqakumullahu wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Innahu lakum aduwwum mubin. Silakan Khairah Dan di dibacakan. antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. Makanlah dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan janganlah kamu mengikuti langkah. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Ya, benar banget. Jadi dari ayat ini kita dapat tahu kalau Allah itu menjadikan hewan itu untuk dimanfaatkan baik secara pengangkutan untuk dijadikan angkutan kayak tadi si delman dan kerbau itu dimanfaatkan ke tenaganya ataupun untuk disembelih. Disembelih itu untuk dijadikan makanan. Nah, maka Allah telah menjadikan makanan itu sebagai rezeki yang ada buat kita gitu, dan janganlah kita mengikuti langkah-langkah syaitan. Misalnya kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah gitu. Jadi maha benar Allah atas segala firman-Nya. Nah, sampai sini karena udah di penghujung materi juga, maka aku mengucapkan terima kasih banyak untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Nah, untuk terakhir, kita ada sesi foto dulu. Boleh teman-teman
dibuka kameranya, kita foto bersama. Yuk. Ayo teman-teman boleh dibuka kameranya. Ini Claudio udah buka kamera loh. Yuk, yang ini. Ya, baru Claudio doang nih yang buka kamera. Ayo yang lainnya boleh. Oke, Farza Gia sudah buka kamera. Di sini juga ada Bu Rosita atau Bu Oci. Oh iya, ada dosen aku juga, ada Bu Yanti. Salam Ibu. Oke. Oke, kita ambil gambarnya ya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah. Oke. Terima kasih banyak teman-teman yang udah mengikuti pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih, Terima Kak. kasih banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Ibu mohon maaf, ininya jaringannya putus-putus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh gitu ya. Ini lokasi di mana? Di sekolah, Nak? Iya, Bu, di sekolah. Halo, kedengeran? Iya, kedengeran sedikit, Bu. Oke, iya. Di sekolah? Iya, Bu, di Lokasi? sekolah. Iya, Bu, di sekolah. Oke. Iya. Ya, walaupun ada beberapa ya secara teknis beberapa memang saya enggak Bu Rosita. Ada masukan-masukannya? Enggak, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau dari saya sih Bu, pembelajarannya cukup ya. Mungkin dari alokasi waktu saja sama untuk gimana caranya dengan antara guru dan siswa itu lebih terjalin. Jadi tidak hanya satu arah aja pembelajarannya. Ya, gitu aja Bu. Oke. Ya, terima kasih Bu Rosita ya. Jadi pertama selamat ya Hana ya, udah sampai di tahap ini. Ini mungkin yang akhir-akhir ya, pertemuan-pertemuan akhir. Udah di Animalia juga ya. Satu kali lagi pertemuan kalau ininya, tapi penutupan kapan ya? Bulan April ya, kalau nggak salah ya. Awal April. Penutupan ya. Oke, iya. Mau di akhir-akhir. Tadi beberapa hal memang kalau dari plotnya ya, dari mulai awal itu siswa
menarik gitu ya pembukaannya. Kemudian cuman pas di tengah-tengah tuh yang di penjelasan materi itu yang mungkin kurang interaktifnya di situ ya untuk menggugah peserta didiknya. Jadi tidak hanya kamu yang menjelaskan gitu, tapi coba minta feedback dari setiap slide yang ditayangkan itu, memastikan bahwa slide yang oleh kamu satu persatunya itu dipahami oleh peserta didik. Nah, itu mungkin ya di pas penjelasan, tapi di pas pembukaan oke, menarik gitu ya. Kemudian yang terakhir penutup juga ada kuis gitu ya yang menarik juga, mengetahui tengah-tengah di intinya gitu ya. Ketika menjelaskan itu mungkin harus lebih interaktif lagi, jadi mengajak si siswanya untuk masuk materi tersebut. Mungkin dari saya ya, nanti dicoba dilatih lagi. Kemudian karena ini kelas IPS, harus dipertimbangkan juga bahwa materi-materinya itu yang menarik bagi mereka gitu ya, yang ada hubungannya dengan IPS-nya. Nah, itu dipilihkan, mungkin biologinya sedikit, nama Latin dan sebagainya gitu ya, bagi anak IPS itu memusingkan. Tapi ketika yang dibahas adalah nilainya gitu ya, nilai manfaat. Ada komentar dari Hana? Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Bu. Oke, iya. Soalnya mic-nya ini di saya nggak jalan-jalan, ikan lagi ke Hana. Iya. Dengan jaringan Hana nih. Oh iya, Bu. Oke, komentar dari Jaringan saya. Hananya ya. Oh iya, Bu. Maaf, Bu. Iya, Mangga, komentar dari silakan. saya ya, Ya, mangga mohon Hana. maaf ya untuk Bu Rosita dan Bu Yanti. Saya kurang maksimal karena tadi ada kendala jaringannya juga. Terus terima kasih koreksiannya tentang yang interaksi kepada siswa gitu. Jujur agak susah gitu kalau ngajar yang online kayak gini, karena kan kadang-kadang siswanya nggak jawab gitu. Jadi saya bingung mau ngapain kalau siswanya nggak jawab. Ya. Ya, mungkin saya harus lebih berlatih lagi untuk udah Bu, cukup Bu, itu komentar saya. Oke, ya. Nanti bisa dimanfaatkan chat gitu ya, itu. Oke, siap ya. Bu. Ya, baik, terima kasih. Kalau gitu, kalau mau ditutup mangga. Oke, terima kasih banyak kepada Bu Oci yang udah membimbing saya selama ini, kepada Bu Yanti juga terima kasih banyak. Saya tutup hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.